بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، kaum muslimin jemaah salat Jumat yang saya muliakan, Islam adalah agama yang penuh rahmat, dimulai dengan rahmat, disampaikan pula dengan rahmat, dan diakhiri pula dengan rahmat. Itulah Islam sebagai sebuah din, agama yang rahmatan lil alamin. Maka pemeluk Islam, pemeluk agama yang rahmatan lil alamin ini juga diperintahkan dan dihimbau untuk memiliki sifat dan kriteria sebagai rahmatan lil alamin. Para hadirin jamaah salat Jumat yang saya muliakan, di masa-masa ini sangat butuhnya kaum muslimin, umat Islam, kepada penjelasan Allah dan Rasulnya dan bimbingan para ulama dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Butuhnya umat Islam kepada bimbingan, tarbiyah yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya untuk umat-umat yang berikutnya. Salah satu bentuk malapetaka besar bagi umat Islam adalah ketika umat Islam mulai kehilangan referensi serta rujukan di dalam memahami, mengamalkan dan mengaplikasikan perintah-perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika para referensi dan mitra umat ini mulai berhilangan, mulai pergi satu persatu, maka masa tersebut, masa yang berikutnya akan semakin parah dan semakin tidak menentu. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, "La ya'ti 'ala an-nasi zamanun illa walladhi ba'dahu sharrun min alladhi qablah." Tidak datang suatu masa kecuali masa yang baru datang itu pasti lebih terpuruk, lebih jelek dibandingkan masa yang sebelumnya. Apa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini? Apakah yang dimaksud oleh Rasul adalah
kehidupan perekonomian umat dan kesejahteraan umat lebih terpuruk dari yang sebelumnya, ataukah perkara-perkara yang lainnya. Ternyata hal ini dijelaskan oleh salah seorang ulama besar dari kalangan sahabat Rasul, yaitu Abdullah bin Mas'ud, salah satu terjemahan Al-Quran, salah satu mufassir Al-Quran, radhiyallahu anhu, menyatakan bahwa suatu zaman dinyatakan lebih jelek dan lebih parah dari yang sebelumnya, ketika telah meninggal para ulama, ketika telah diwafatkan oleh Allah para ulama. Di masa itu umat Islam akan memposisikan orang-orang yang bukan ulama sebagai ulama. Atas dasar itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an, walakin yaqbiduhu bi qabdi al-ulama, hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, fasu'ilu fa'aftaru bighairi ilmin, fadallu wa adallu." Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu dari muka bumi ini dan umat manusia ini begitu saja, serta-merta Allah mencabutnya. Tetapi ilmu tersebut dicabut dengan diwafatkannya para ulama. Dan di saat seperti itu, ketika para ulama satu persatu berguguran, maka umat ini akan memposisikan para tokoh-tokoh dan aktivis-aktivis yang tidak berilmu, para orator-orator yang mereka posisikan sebagai literatur umat, sebagai referensi umat, sehingga mereka itu ditanya dan akhirnya mereka menjawab tanpa didasari oleh ilmu. Di saat itu mereka itu sesat dan menyesatkan. Para hadirin jamaah salat Jumat yang saya muliakan, di masa seperti ini betapa butuhnya kaum muslimin kepada bimbingan para ulama, sehingga mereka terhindarkan dari berbagai macam kerancuan di dalam memahami Islam, di dalam memahami Al-Quran, di dalam memahami sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekian perkara, sekian kerancuan dan syubhat dilontarkan dan disebarkan di tengah-tengah umat ini, sehingga tidak lagi diketahui siapa orang yang jujur dan mana yang berdusta, siapa orang yang berilmu dan siapa yang jahil, siapa yang pantas untuk diikuti dan siapa yang tidak pantas sama sekali untuk didengar ucapannya. Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, di dalam kitab Sunan Ibnu Majah, Rasulullah menyatakan, "Sayati 'alan nas sanawatun khadda'at, yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukazzabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-khain wa yukhawwalu fiha al-amin." Akan datang kepada umat ini, pada umat manusia ini, tahun-tahun atau masa-masa yang penuh dengan tipu daya, di mana seorang yang jujur dianggap sebagai pendusta dan seorang yang pendusta diposisikan sebagai orang yang jujur. Seorang yang berkhianat dinyatakan dan diposisikan sebagai orang yang mengemban amanah, serta sebaliknya orang yang selalu mengemban amanah dicap dan dilabeli sebagai pengkhianat. Inilah masa yang akan datang kepada umat Islam, dan ternyata kita pun menyaksikan sekian alamat tersebut. Kemudian Rasulullah menyatakan, "Wa yantimu fiha ar-ruwaybidhah," dan pada masa-masa itu akan mulai berkomentar, mulai akan berbicara para ar-ruwaybidhah. Para sahabat bertanya, "Wa ma ar-ruwaybidhah ya Rasulullah?" Siapa yang kau maksud dengan ar-ruwaybidhah? Rasulullah menjawab, "Ar-rajul kafir yatakallamu bi amril 'ammah." Seorang yang dungu, tidak berilmu, tidak memiliki hikmah, tidak bisa menempatkan perkara pada tempatnya, sok mau berbicara tentang urusan umat. Di masa ini umat Islam sedang digoncang, umat Islam sedang diuji dengan berbagai macam upaya dan tindakan, serta pernyataan dan statement-statement yang membuat kabur Islam, membuat citra Islam semakin tidak menentu di hadapan umat manusia ini. Citra Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin menjadi gambaran sebuah agama
yang penuh dengan kekerasan, kekejaman dan kezaliman. Hal ini adalah tanggung jawab umat Islam secara menyeluruh, dan terkhusus dalam hal ini adalah para ulama yang mereka adalah tempat kembali umat secara menyeluruh. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, tak boleh seorang muslim, tidak dibenarkan bagi seorang mukmin untuk mengingkari suatu kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diwajibkan pula oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak dibenarkan seseorang yang mengingkari kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah dalam Al-Quran, mengingkari suatu syariat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah ditetapkan pula oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka perlu dipertanyakan keislaman dia, keimanan dia. Namun yang jadi permasalahan adalah bagaimana seseorang itu bisa bersikap ilmiah. Di antara perkara yang diwajibkan oleh Allah di dalam Al-Quran yang tidak boleh sama sekali diingkari dan dipalingkan maknanya adalah kewajiban berjihad, kewajiban untuk berjihad memerangi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Jihad adalah perkara yang diperintahkan oleh Allah dalam banyak ayatnya di dalam Al-Quran. Tidak kalah banyaknya dengan perintah untuk melakukan sholat, tidak kalah banyaknya perintah tersebut dengan perintah melakukan shaum Ramadan dan perintah-perintah kewajiban yang lainnya. Ini adalah syariat Islam. Begitu pula Rasulullah SAW memposisikan jihad sebagai ibadah tertinggi di dalam Islam. Namun setiap ibadah di dalam Islam telah ditentukan oleh Allah dan digariskan secara ilmiah. Setiap ibadah di dalam Islam telah ditentukan oleh Allah kriterianya, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, ketentuan-ketentuannya. Begitu pula jihad. Jihad adalah ibadah yang mulia yang memiliki rukun-rukun, memiliki syarat-syarat, ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sama dengan kondisi sebuah ibadah yang lainnya. Kita ambil misalnya adalah sholat. Sholat adalah sebuah ibadah. Tidak dibenarkan seseorang melakukan ibadah sholat ini ketika belum terpenuhi syarat-syaratnya. Tidak dibenarkan seseorang melakukan sholat sebelum masuk waktunya. Tidak dibenarkan seseorang melakukan sholat walaupun dia ikhlas, walaupun kata cara sholatnya benar, tetapi dia belum berwudu, belum bersuci, belum membersihkan dirinya dari hadas asghar ataupun hadas akbar. Dan sekian ketentuan tentang sholat yang harus dipenuhi dan dibahas secara ilmiah. Begitu pula jihad fisabilillah adalah amalan tertinggi di dalam Islam yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, memiliki ketentuan-ketentuan, memiliki syarat-syarat dan aturan-aturan. Apabila amalan yang baik dan mulia ini walaupun dilakukan dengan penuh ikhlas dan kemauan yang tinggi untuk membela agama Islam, namun ketika dilaksanakan bukan pada waktunya, tidak memenuhi syarat-syaratnya, tidak dibawa bimbingan ilmu, dibawa bimbingan ilmu Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW, dan menurut apa yang telah dipahami dan diaplikasikan oleh para sahabat Rasul SAW, generasi terbaik dari umat ini, maka akhirnya amalan jihad itu menjadi suatu amalan yang tertolak karena tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan digariskan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Para hadirin jamaah salat Jumat yang saya muliakan, dengan itu kita tahu
bahwa setiap ibadah di dalam Islam harus diterapkan dan diamalkan sesuai dengan bimbingan ilmu. Jihad menghadapi orang-orang kafir adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak cukup waktu untuk membacakan ayat demi ayat yang mewajibkan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi tragisnya yang sangat menyedihkan, ketika amal ibadah yang mulia ini diterapkan secara brutal, tidak pada tempatnya, dilaksanakan dan diaplikasikan secara emosional, tidak di bawah bimbingan ilmu, hingga akhirnya gambaran sebuah amalan yang mulia yaitu jihad yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi menjadi sebuah gambaran amalan yang penuh dengan kezaliman, kejahatan, tidak ada rahmat, tidak ada kasih sayang. Apa yang diistilahkan pada masa ini dengan gerakan terorisme yang benar-benar telah membuat gambaran Islam di hadapan kaum muslimin sendiri, bahkan di hadapan orang-orang kafir, adalah gambaran yang tidak semestinya. Islam memerintahkan kepada umatnya untuk memusuhi dan membenci kaum kafir. Namun kebencian dan permusuhan itu ada aturan mainnya, tidak sembarangan, tidak sembrono. Para hadirin jamaah salat Jumat yang saya muliakan, perlu diingat bahwa tidak semua orang-orang kafir itu wajib diperangi pada setiap waktu. Ada suatu kondisi, ada suatu waktu, ada suatu masa di mana Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kaum muslimin untuk bertindak menghadapi orang-orang kafir dengan kekerasan. Ketika ada pembicaraan yang seperti ini, muncullah tudingan-tudingan yang ternyata tudingan itu hanya bersifat emosional saja, bukan suatu pernyataan yang ilmiah. Di antara mereka ada yang menyatakan bahwa Anda tidak berani menyatakan bahwa Amerika itu adalah teroris terbesar. Anda adalah telah berbuat dan menyuguhkan hidangan bagi Amerika Serikat dan sekutunya. Maka melalui Jumat ini kami menyatakan bahwa Islam dan seluruhnya wajib terhadap kaum muslimin untuk yakin bahwa Amerika Serikat yang telah dikendalikan oleh kaum Yahudi adalah musuh Islam, musuh kaum muslimin yang telah menyiapkan makar jahat untuk menghancurkan Islam dan umat Islam. Allah menegaskan di dalam Al-Quran, di dalam ayatnya yang kita mungkin semua sudah menghafalnya, walau tarwa anjal Yahudi walau Nasara hatta tattabi'a millatahum, yang orang-orang Yahudi dan kaum Nasara tidak akan pernah rela terhadap kalian sampai kalian mengikuti jejak agama mereka. Dalam ayat lain Allah menyatakan, wala tajidanna ajaddan nasi adawatan lil ladzina amanu yahud, pasti engkau akan mendapati manusia orang-orang yang paling besar permusuhannya, paling besar kebenciannya terhadap kaum mukminin adalah Yahudi. Kita semua yakin itu semua, dan tidak dibenarkan bagi seorang muslim untuk menyatakan bahwa kaum Yahudi adalah saudara kita, adalah dan seterusnya, yang tidak boleh kita membencinya, adalah suatu pernyataan dan akidah yang salah dan sesat sama sekali. Yaitu kita wajib meyakini bahwa mereka adalah musuh Islam dan kita diwajibkan untuk membenci mereka. Namun kebencian terhadap mereka, permusuhan terhadap mereka diatur di dalam Islam dengan aturan yang penuh dengan rahmat, dengan aturan yang ilmiah. Maka melalui kali ini kita menyatakan bahwa Amerika Serikat adalah teroris terbesar di masa ini yang telah menyiapkan makar terhadap kaum muslimin dan negeri-negeri muslimin. Tetapi makar kaum Yahudi jangan kita hadapi dengan kejahilan, jangan dihadapi dengan sikap yang emosional, jangan pula dihadapi dengan sifat yang kekanak-kanakan. Hadapi itu semua dengan ilmu. Kembalikan jawabannya kepada para ulama-ulama besar yang mewarisi ilmu Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mewarisi ilmu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin jamaah salat Jumat yang saya muliakan, untuk itu saya dalam melalui mimbar ini mengajak saudara-saudara saya seiman untuk mau kembali kepada bimbingan Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam,
dan kembali kepada apa yang dibimbingkan oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang perlu diingatkan pula melalui majlis ini, melalui mimbar Jumat ini, bahwa terorisme itu tidak hanya terbatas pada tindakan pengeboman, pembunuhan dan yang semisalnya, tetapi bagian daripada terorisme yang itu merupakan akidah dan ideologi kelompok Khawarij yang telah dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pernyataan yang tegas dan keras bahwa kaum Khawarij itu adalah kilabun nar. Mereka itu adalah anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari hadis seorang sahabat yang dikenal dengan nama atau istilah Abu Umamah radhiyallahu anhu. Di antara pemikiran dan ideologi Khawarij ini adalah berbicara di hadapan khalayak ramai dengan pembicaraan yang provokatif, yang mengajak umat untuk membenci pemerintahnya, mengkritik pemerintahnya di hadapan khalayak ramai. Memang benar ada kesalahan, memang benar ada kezaliman, namun bukan itulah bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya di dalam menyikapi penguasa-penguasa yang bersalah. Hal ini membutuhkan pembahasan yang sangat panjang. Berapa banyak sekarang ini para dai, para mubaligh dan yang lainnya tidaklah bisa dinyatakan seolah-olah sebagai seorang dai kecuali jika dia berani mengkritik pemerintahnya melalui mimbar, kecuali dia berani berbicara keras dan pedas terhadap penguasanya. Benar-benar ini telah menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penutup saya sampaikan sebuah hadis diriwayatkan dari seorang sahabat Iyad bin Zulm radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, man kana lahu nasihan li sultan falyuzihi alaniyah falyakhudh bi yadihi walyaqul bihi fa in qabila minhu fadaka wa illa faqad adda ma alayhi. Barang siapa yang memiliki nasihat teguran terhadap penguasanya yang zalim, yang merampas hak-hak rakyatnya, maka jangan ditampakkan di halayak ramai, jangan ditampakkan di depan umum, tetapi sampaikan dengan cara yang terbaik, dengan cara ditarik pada tempat yang tersembunyi, yang tidak didengar oleh halayak ramai. Jika seandainya mereka mau mendengar nasihat tersebut, maka itulah yang diharapkan. Jika tidak, maka Anda telah menunaikan kewajiban, yaitu kewajiban memberi nasihat dan kewajiban memberikan teguran. Maka para hadirin jemaah salat Jumat yang saya muliakan, betapa butuhnya bangsa Indonesia terus kaum muslimin terhadap nasihat-nasihat yang mendinginkan hati mereka, yang bisa menenangkan jiwa mereka, dan tidak memberi kesempatan kepada musuh-musuh Islam untuk memanfaatkan suasana yang semakin jauh baru ini, tidak memberi kesempatan kepada kaum Yahudi untuk semakin melancarkan makarnya terhadap kaum muslimin, menimbulkan kekacauan dan menimbulkan image dan pandangan yang tidak benar terhadap Islam. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan nasihat ini bermanfaat bagi saya sendiri, saya pribadi dan seluruh kaum muslimin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min sa'iril dhanb. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa aqimus shalah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.